Coba kan ada persidangan nih tiap minggu yang masuk ke YouTube hasil-hasilnya, terlalu banyak komentator-komentatornya. Itu mereka berbicara di bab logis. Nah, seorang hakim itu membaca kelogisan seseorang. Walaupun dia benar, nggak logis salah. Walaupun dia salah, kalau dia bisa melogiskan, dia benar. Nabi sendiri yang ngomong. Jadi kata Nabi, aku ini cuma manusia. Kalau kalian bawa sesuatu dengan hujah yang logis, aku pasti percaya. Aku menangkan di pengadilan. Itu Nabi yang ngomong. Maka banyak kasus dari zaman Rasulullah, karena orangnya tidak bisa membawa hujah, dia gagal di pengadilan. Sijni wujudika, penjara wujudmu. Wujud ini yang pertama wujud badan. Apa kata kawan? Oh, nggak kuat, kayak ente nggak kuat. Jadi dia membawakan ke badannya, bukan kepada ruhaninya. Jadi dia lihat ada orang kuat, semangat, orang ini betul-betul mujahadahnya tinggi. Mikir, nggak mungkin, kita nggak sanggup kayak dia. Berarti dia masih punya penjara wujud badannya. Ada juga yang penjara akal. Penjara akal. Nggak masuk akal. Yang paling lucu, ngomong kayak ilmiah, tapi salah bahasa. Nggak logis. Saya tanya, masuk nggak logis apa? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal beda dengan nggak logis. Tahu bedanya? Apa bedanya, Pak? Jangan-jangan selama ini kita ngomong, kita nggak paham apa yang kita omongi. Apa beda akal dengan logis? Ada beda nggak? Nah, logis. Logis itu dari kata logos. Artinya ilmu atau kata. Kata. Kalau tidak masuk akal, rasio. Nggak masuk akal berarti nggak rasional, irasional. Beda nggak? Nggak logis berarti struktur katanya yang masalah. Kalau nggak masuk akal, berarti akal nggak sanggup mencernanya. Bisa bedain? Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu masuk ke mana? Irasional. Beneran. Akal antum berarti kecil. Berarti di Quran ada yang nggak masuk akal dong. Gak masuk akal atau akal antum gak sanggup? Kalah sama orang Banten ini. Di Banten biasa aja orang ini badannya pakai api gak kebakar. Masa Nabi Ibrahim aja ente gak bisa paham? Berarti rasionya yang kurang terlatih. Ya, rasio itu yang kita sebut akal. Akalnya kurang cerdas itu aja. Ya mohon maaf ya. Semua di Quran masuk akal nggak? Seharusnya. Terus ketika saya turunkan satu-satu tadi, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Terus nggak masuk akal? Justru itulah akal yang sebenarnya. Akal yang Allah mau itu akal yang sanggup memahami api tidak membakar itu gimana caranya. Gimana? Mulai ngebul. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong nggak logis ya. Nggak logis itu nggak sesuai dengan struktur kata-kata atau ilmu. Ini istilahnya orang hukum. Orang hukum tuh ngomong argumen Anda tidak logis. Baru pas. Ya. Coba kan ada persidangan nih tiap minggu
yang masuk ke YouTube hasil-hasilnya, lalu banyak komentator-komentatornya, itu mereka berbicara di bab logis. Nah, seorang hakim itu membaca kelogisan seseorang. Walaupun dia benar, nggak logis salah. Walaupun dia salah, kalau dia bisa melogiskan, dia benar. Nabi sendiri yang ngomong. Jadi kata Nabi, aku ini cuma manusia. Kalau kalian bawa sesuatu dengan hujah yang logis, aku pasti percaya. Aku menangkan di pengadilan. Itu Nabi yang ngomong. Maka banyak kasus dari zaman Rasulullah, karena orangnya tidak bisa membawa hujah, dia gagal di pengadilan. Bukan berarti pengadilannya nggak adil. Pengadilannya adil secara logis, tapi mungkin nggak adil secara perasaan. Gitu. Ya. Jadi versi orang awam itu beda, keadilan dengan versi ahli hukum itu berbeda, Pak. Jadi jangan-jangan selama ini kita bilang nggak adil itu versi kejahilan kita. Ya. Di zaman Rasul kejadian kok. Memang Nabi nggak kasyaf, Nabi kasyaf. Jangankan Nabi, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi habis memutus, ada 2 orang datang saling tuduh-menuduh masalah maling. Kalahlah orang kedua, padahal dia tidak salah. Besok bakal dipotong tangannya. Subuh-subuh seperti ini, tar siang mau dipotong. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mimpi bertemu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Ishaq, akhta'ta, kamu salah. Sebenarnya yang maling yang pertama, yang kedua tidak dapat bawa hujah. Bangun tidur, beliau tidak merevisi hasil keputusannya. Karena secara bukti yang dapat bawa bukti siapa? Kadang kalau ilmu itu, pengadilan itu pakai perasaan, hancur Pak pengadilan. Jadi di pengadilan itu pakai bukti. Meskipun antum ini benar, nggak bisa bawa bukti, lewat. Gak usah begitu, orang menikah aja begitu. Kawan kita tiba-tiba dicerai sama suaminya, padahal dia nggak pernah ikut pengadilan. Ternyata itu si suaminya bisa merekayasa pakai orang dibayar seakan-akan udah selesai, tahu-tahu surat udah turun. Bisa begitu, Pak. Jadi hakim cuma baca indikator yang datang kepada dia. Tapi kan orang komentar sekarang di luar ilmunya, seakan-akan dia menguasai semua ilmu. Jadi beda logis dengan masuk akal, beda ya. Penjara akal, penjara ketika akalnya masih belum dicerahkan, diberi cahaya oleh cahaya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akalnya akan menghambat. Gak masuk akal nih, masa bisa begitu, masa bisa Isra Mi'raj sampai ke langit. Nah itu penjara akal tuh. Kita punya seorang guru dulu, dia nggak punya kerjaan, Pak, menurut kasat mata, tapi dia ngajar. Kita lupa ngajar itu juga pekerjaan. Bedanya kalau kita kerja untuk bos kita, dia kerja untuk Allah yang jamin dia. Lebih banyak mobilnya dari orang yang kerja untuk dunia. Lebih banyak tanahnya. Orang datang, Pak Kiai, saya mau kasih tanah. Pakai syarat, tidak, bil 10 hektar, 10 hektar. Orang kerja 50 tahun, 1 hektar pun tidak dapat ya. Gimana? Masuk akal nggak? Masuk. Berarti akalnya sudah mulai oke ya. Udah mulai connect. Ketemu dengan orang mati, mungkin nggak? Orang mati itu yang mati apanya? Oke. Antum udah cerdas. Terus yang masih hidup apa? Ruhnya. Maka kalau saya mau ketemu dengan ruh orang mati,
tubuh ini harus dianggap mati, dikondisikan mati, baru ruhnya bisa ketemu dengan ruh orang mati. Itulah yang terjadi pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, ra'aitu Musa yusolli fi qabri. Aku melihat Sayyidina Isa salat di dalam kuburnya. Bukan di atas kubur, di dalam kubur. Lebih canggih lagi tuh. Beliau ketika sampai di Al-Masjid Al-Maqdis, Baitul Maqdis, melihat 124.000 para nabi dan rasul sholat di belakangnya. Itulah, ini asrar, rahasia, bahwa semua para nabi kemudian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makmumnya beliau semua. Maka wajar beliau mengatakan, itu Nabi Ibrahim pun butuh syafaatku baru bisa masuk surga, apalagi kalian. Ya, sok-sokan baru tahajud berapa tahun, ya. Baru ngaji sunnah bid'ah kemarin sore udah bisa ngancem-ngancem ustadz, ya. Saya bersaksi di akhirat Anda ini sesat. Emang ente sempat jadi saksi? Berarti dia nggak mengenal akhir zaman, akhirat. Jadi ada namanya al-ilmu bi akhir zaman atau bil akhirah. Ilmu mengenai akhir zaman dan akhirat. Bahwa di akhirat itu nanti orang nggak akan sempat memikirkan orang lain. Hanya Rasulullah lah yang sempat memikirkan selain dirinya dan para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dunia ini memikirkan umat, nanti dia di sana akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang sekarang di dunia ini, dia memikirkan dirinya sendiri, dia jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari penjara wujudmu kepada fadha'i syuhudik, kepada limpahan penyaksian kepada Allah atau ranah menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi. Kalau Bapak bisa masuk akal nggak? Kiai di kampung digaji 200.000 sebulan dari pesantren, tapi bisa berangkat umroh haji lebih sering dari Bapak ini. Tiba-tiba mobilnya ganti terus. Gajinya 200.000 sebulan. Seperti yang saya katakan tadi, tanahnya tambah terus. Orang nitip, orang ngasih. Bisa begitu. Gajinya cuma 200. Tapi karena dia kerja untuk Allah, bukan untuk tuannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kayakan dia. Yang tadinya, kalau coba pikirin Mbak, kerja 24 jam. Jadi kiai kan kerja 24 jam. Baru mau tidur, tiba-tiba gedor-gedor. Pak Kiai, sakarat, tolong ditalkin. Mau tidur, udah lama nggak ketemu istrinya. Baru senang-senang dengan istrinya, tiba-tiba gedor-gedor lagi. Pak Ustadz, ada yang kesurupan. Wah, ustadznya dukun kali ya. Akhirnya datanglah ke sana. Selesai, dikasih amplop TKS. Terima kasih Ustadz. Gak dikasih apa-apa. Tapi si Ustadz bekerja untuk Allah. Allah yang jamin dia. Percaya bahwa keberkahan bukan pada angka-angka. Keberkahan ada karena orang memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya kalau pikir-pikir di pesantren atau di kampus ngajar, malas kita Pak. Tapi kita pikirkan keberkahan, Masya Allah, ya, ada aja. Dan keberkahan itu milik mutlak Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bisa kirim lewat benda apa saja, di saat kapan saja. Gimana? Yakin anaknya mau jadi kader, jadi kiai? Gaji 200.000 sebulan. Baik. Jadi untuk apa wirid? Warid itu memerdekakan kamu dari perbudakan selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebenarnya di kolbu ini ada penjara. Sebelum masuk ke dalam kolbu ada penjara, namanya penjara cahaya. Jadi orang kalau masuk ke situ, dia sudah merdeka dari yang sebelumnya, tapi masuk ke penjara baru. Ini ada teksnya di sini ya. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Al-anwar, apa arti anwar? Cahaya. Ada namanya anwar? Ada ya? Anwar. Cahaya-cahaya itu matayal qulub. Mataya itu boleh diartikan kendaraan. Cahaya itu adalah kendaraan untuk kolbu dan sir. Ini kolbu, ini sir ya. Apa arti sir? Jadi kolbu kita itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan terdalam sebelum masuk ke ranah ruh namanya sir ya. Ini kalau kita buat, ini anggaplah sumur. Ini sumur kolbu. Kalau kita lihat ke dalam sumur, terlihat seperti ini, tambah dalam. Nah ini kolbu. Ada lagi ke dalam, terus ke dalam. Ya. Yang ini disebut dengan fuad. Fuad itu tempat memutuskan apa saja. Lalu di dalamnya lagi disebut lub. Lub itu inti dari kolbu. Otaknya otak itu dia. Jadi semua kecerdasan kita ada di lub. Orang yang berpikir dengan lubnya, dia akan mampu membaca 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ini kawan-kawan saya, sebelum pandemi, sebelum ada demam online, dia sudah belajar online dan diejek banyak orang. Tapi dia berpikir tenang dengan lubnya. Dagang sama, yang berbeda cara dagangnya. Benar nggak? Dulu dagang nggak? Saya pernah bercerita di sini, di akhir zaman, pasar di mana-mana, tapi sepi. Coba lihat, ruko ada di mana-mana, sepi. Ini zamannya Pak. Dulu saya pikirkan, pasar sepi, nggak ada transaksi. Ternyata Nabi hanya sanggup membahasakan ke masyarakat Arab saat itu, akhir zaman, pasar-pasar luas di mana-mana, tapi sepi. Maksudnya, orang cukup pakai handphone, smartphone. Itu zaman Nabi Yusuf aja nggak ada itu Pak. Nabi Sulaiman bisa terbang kemana-mana, itu iri dengan zaman ini. Kalau perlu dia hidup jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, gimana? Mau jadi umat terdahulu? Saya nggak mau Pak. Saya bangga jadi umat akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Abu Hanifah berfatwa banyak hal, dan itu berlakunya baru sekarang. Zakat fitrah boleh dengan yang senilai, boleh dengan fulus, boleh dengan yang senilai. Misalnya kita pakai pencet-pencet jadi nggak? Ya, mohon maaf nih para kiai yang sangat setia dengan mazhabnya, mazhab jadulnya. Saya ini juga bermazhab Syafi'i, tapi Syafi'i usuli, bukan Syafi'i furu'i. Syafi'i manhaj, bukan Syafi'i qauli. Apa bedanya? Syafi'i manhaji, kita meminjam manhajnya Imam Syafi'i, kita pakai. Bisa jadi beda hasil kaulnya. Kita ambil teorinya, tapi beda datanya. Data beliau kan zaman dulu, data kita sekarang beda. Teorinya boleh sama. Apa nanti perbedaannya? Coba lihat, ribet nggak? Mohon maaf ya. Kita datang ke kiai, ke ustadz atau panitia zakat, beli beras. Beli beras Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mau zakat, belilah.
Terus serahin lagi, saya mau zakat. Ribet nggak? Hari begini masih begitu. Itu beras paling 2 cuma 3 diputar-putar. Intinya pakai duit toh. Tapi begitulah ulama ahli fikih menjaga keorisinalitas pemikiran mereka. Cuma saya nggak sepakat kalau harus saklek. Sekarang zaman orang lagi di mobil, lagi di pesawat, di mana bisa pencet jadi. Lalu kenapa kita harus mempersulit? Maka jika ada waktu lakukan itu, lakukan anterin beras. Jika tidak ada waktu, kita ambil yang baru ini. Jadi nggak boleh saklek juga, nggak boleh juga menghina yang lama. Ya, yang lama kita pertahankan jika memungkinkan. Jika tidak, kita terima yang baru. Itu orang punya loop. Di dalam inilah namanya ruh. Qalbu ini supaya dia bergerak masuk ke dalam fuad, dia harus pakai cahaya. Cahaya apa? Cahaya ma'rifatullah. Cahaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sebut ini boleh kita sebut dengan, kalau ada smartphone, ini smart apa? Qalbu. Kalau smart qalbu, di dalamnya pasti ada memori, server, ada Play Store, apa kalau Apple itu apa? App Store. Ini juga ada Qalbu Store. Bukan store, Pak. Apa yang terjadi di sana? Allah menurunkan di dalamnya rahasia-rahasia, ilmu pengetahuan. Kenapa ilmunya para ustadz mentok? Ngaji itu yang diulang-ulang. Karena ilmunya terbatas pada yang tertulis atau yang didengar. Atau pada hafalannya. Kalau dia punya smart qalbu, aktif, ada pulsanya, ada paketnya, kan beda paket, beda hasil, Pak. Ya. Atau dia nggak punya, dia cuma punya jaringan wifi, maka dia aktifkan, dia dekat kepada sumber, maka dia bisa mendownload. Orang yang bisa merasakan inilah yang disebut laduni. Jadi paham laduni itu apa? Masuk, bisa dipahami. Jadi laduni itu nggak aneh-aneh, Pak. Laduni itu bukan berarti kepala dikeplak-keplak terus masuk ilmu, tuh enggak. Ambil kitab terus gini, masukin, enggak begitu. Zikir 70.000 kali dapat laduni, enggak. Laduni itu bukan orang banyak zikir, orang banyak baca. Laduni itu ketika si qalbu tahu dari mana dia menggali. Qalbu menggali dari buku, atau qalbu menggali dari lub dan sirnya. Kalau dia menggali dari lubnya, dia bisa memprediksi masa depan. Jika dia menggali dari sirnya, dia dapat membaca rahasia apa saja di alam semesta. Kalau pakai ruh, nggak ada batas, unlimited. Itulah rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pakai ruh itu cuma Rasulullah. Para nabi paling sampai lub. Para nabi, Pak. Jadi 124.000 para nabi itu paling tinggi cuma lub dan sir. Lubnya dan sirnya. Ini ada satu sini lagi ya. Sampai di situ para nabi. Nah, nabi yang sampai ke sir, itulah 313 rasul. Sedangkan selainnya, sampai di awal-awal sir itu. Sedangkan yang 313 itu di ujung. Udah di ujung pencapaian rohani. Yang menjadi pakar ruh cuma Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmunya Rasulullah di atas para malaikat. Jibril nggak bisa tembus, Pak. Jibril cuma sampai ke Fuad. Jibril menurunkan Al-Quran sampai ke Fuad. Sebenarnya dia tidak menurunkan, dia cuma nyolek Fuadnya Rasulullah. Ternyata dalam kolbu Rasulullah sudah ada semua Quran. Jadi Quran turun itu cuma formalitas. Pada hakikatnya di kolbu Nabi sudah ada semua Quran itu. Kan khuluquhul Quran, akhlaknya Quran, berarti dia itu batangannya Quran, kira-kira begitu. Isinya Quran ya Rasulullah itu sendiri. Kalau akhlaknya Quran, sifatnya apa dong? Hembusannya apa dong? Dialah hakikat Quran yang sebenarnya. Dengan demikian Rasulullah SAW itu ilmunya unlimited. Tidak terbatas. Kalau kita ada kuota unlimited, tapi kalau habis jatahnya loading. Smart kolbu inilah kolbunya para wali, kolbunya para nabi. Salatullah wassalamuhu alaihim. Gimana? Cukup?